Pernah nggak kamu sadar sedang mengulang kesalahan yang sama, padahal kamu tahu itu akan menyakitkan? Mengapa manusia terus mengulang luka yang sama, hubungan yang sama, bahkan kegagalan yang sama? Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai repetition compulsion. Tapi menariknya, fenomena ini tidak hanya dibahas oleh psikolog. Para filsuf sejak lama sudah membicarakan pola pengulangan dalam hidup manusia. Repetition compulsion pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud yang melihat bahwa manusia cenderung mengulang pengalaman traumatis secara tidak sadar. Namun jika kita tarik lebih jauh ke ranah filsafat, pengulangan ini bukan sekadar gangguan psikologis, melainkan sesuatu yang menyentuh inti eksistensi manusia. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana para filsuf memahami fenomena pengulangan ini. Menurut Freud, repetition compulsion muncul ketika trauma tidak terselesaikan. Alih-alih mengingat trauma itu secara sadar, manusia justru mengulanginya dalam tindakan. Kita tidak mengingat masa lalu, kita memainkannya kembali. Itulah mengapa seseorang bisa terus jatuh cinta pada tipe pasangan yang sama, meski selalu berakhir menyakitkan. Nietzsche memandang pengulangan melalui konsep eternal recurrence. Pertanyaannya bukan lagi mengapa kita mengulang, melainkan, jika hidupmu terulang selamanya, apakah kamu akan menerimanya? Dalam sudut pandang Nietzsche, pengulangan adalah ujian. Apakah kita hidup secara sadar atau sekadar terjebak dalam pola? Kierkegaard membedakan antara repetition dan recollection. Recollection mengarah ke masa lalu, sedangkan repetition adalah upaya menghidupkan makna baru. Namun jika gagal, pengulangan justru berubah menjadi penderitaan. Disinilah repetition compulsion menjadi eksistensial, bukan hanya psikologis. Lacan melihat pengulangan sebagai usaha manusia untuk menutup kekosongan batin. Kita mengulang bukan karena ingin sakit, melainkan karena berharap kali ini akan berbeda. Namun yang dikejar bukan objeknya, melainkan sesuatu yang hilang dalam diri kita. Jadi repetition compulsion bukan sekadar kebiasaan buruk. Ia adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang belum selesai. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sedang mengulang hidupmu secara sadar atau hanya terjebak dalam pola lama? Jika kamu merasa video ini relevan, tuliskan di kolom komentar. Pola apa yang paling sering kamu ulang dalam hidupmu? Jangan lupa subscribe jika kamu tertarik membahas psikologi, filsafat, dan makna hidup. Karena memahami diri sendiri adalah langkah pertama untuk berhenti mengulang luka yang sama.